Halo kerabat pemikir semuanya. Jadi, tumben ini aku muncul lagi di channel Ilmu Miring. Cuman di episode kali ini aku tidak akan bicara dulu tentang statistik, tentang metode penelitian. Jadi kita penyegaran dulu. Jadi di channel Ilmu Miring ini kita juga harus ada penyegaran gitu ya. Jadi tidak monoton terus bicara tentang metode penelitian dan statistik, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif. Jadi di episode kali ini, aku ingin menyampaikan sebuah rencana bahwa aku punya rencana mau bikin film dokumenter. Nah, mungkin nih film dokumenternya tentang apa nih? Film dokumenter ini adalah film dokumenter terkait dengan basic ilmuku. Namun bukan berarti film dokumenter ini adalah film mengatasnamakan channel Ilmu Miring, tapi mengatasnamakan aku pribadi. Kerabat pemikir mungkin kaget ya, kok tiba-tiba nih aku mau bikin film dokumenter. Jangankan teman-teman atau kerabat pemikir di sini, ini manajerku aja sampai kaget tuh. Gimana tak? Halo Mas. Emangnya Mas sebelumnya udah pernah bikin video dokumenter atau film sebelumnya? Nah ini dah. Karena kebanyakan mikir konten, kebanyakan mikir pekerjaan, beliau ini lupa gitu ya, bahwa di video pertama aku pernah menyinggung hal itu. Dan ayo kita bongkar-bongkar dokumen yang menunjukkan bahwa ya setidaknya aku pernah lah bikin film baik dokumenter maupun film cerita. Kegiatan sehari-hari apa sih Mas atau pekerjaannya? Kalau boleh tahu Mas dalam sendiri. Kalau pekerjaan itu ya sehari-hari pekerjaannya serabutan. Oke. Cuman selama sejak tahun 2000 itu ada satu hal yang menjadi fokus aku belajar gitu. Jadi aku belajar menjadi seorang peneliti profesional. Jadi namanya juga peneliti ya terus belajar gitu. Oke. Terus ada kegiatan lain nggak selain kegiatan itu Mas? Banyak kegiatannya. Jadi ya lumayan banyak. Kadang jadi seniman. Ya kalau seniman ya jadi bikin film dokumenter. Kadang juga bikin garapan tari. Pokoknya apa aja yang bisa menghasilkan sabu saja. Kalau direktur gitu ya Gus ya. Nah, ceritanya begitu. Terus. Untuk lebih mengenal ya, jadi perkenalkan nama saya Wayan Dalem. Ya, sehari-hari saya bekerja sebagai konsultan di sebuah BUMN, jadi konsultan riset. Konsentrasi saya pembangunan, jadi untuk pembangunan wilayah. Basic saya arkeologi dan untuk aktivitas lainnya saya lebih banyak konsentrasi di pelestarian budaya. Jadi saya adalah pendiri dari organisasi kader pelestari budaya. Saat ini anggotanya hampir 2000 orang yang tersebar di seluruh Bali. Salah satunya ini. Kerabat pemikir, jadi pada kali ini ya mungkin teman-teman bertanya sih ide awal apa yang mendasari munculnya rencana film dokumenter ini. Ya, jadi ini terkait dengan basic ilmuku ya. Jadi sepanjang perjalanan channel Ilmu Miring ini rasanya aku belum pernah ya bicara tentang
ilmuku yang sesungguhnya itu apa? Ya, betul itu Basic Mas. ilmuku yang Nah, sesungguhnya. sekali boleh lah tunjukin. Up dikit ya. Iya. Jadi gini, jadi basic ilmuku sendiri adalah ilmu arkeologi. Ya mungkin teman-teman kaget, waduh arkeologi, ilmu apa itu? Atau mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan arkeologi. Nah, gampangannya ilmu arkeologi adalah ilmu purbakala. Jadi ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu melalui benda yang ditinggalkannya. Itu adalah basic ilmu aku, dan sebenarnya aku adalah seorang arkeolog. Nah, kalaupun aku bisa bicara tentang statistik, tentang metode, itu adalah bagian dari hobi. Jadi meneliti adalah sebuah hobi dan sekaligus menjadi pekerjaan. Namun kalau untuk basic ilmuku adalah arkeologi. Nah, arkeologi di sini, kalau kita menjadi arkeolog di Indonesia, kita akan berkutat dengan cagar budaya itu. Cagar budaya adalah peninggalan manusia masa lalu yang minimal usianya 50 tahun dan mempunyai masa gaya yang khas, dan mempunyai arti penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan manusia. Tapi untuk lebih detailnya kita bisa lihat nih, kita punya undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Bisa disaksikan dalam klip ini. Kerabat pemikir, jadi tujuan utama dari penciptaan dari film dokumenter ini adalah sebagai wujud atau implementasi dari pelestarian cagar budaya. Kalau kita mengacu kepada isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, khususnya pada pasal 3, di sana disebutkan bahwa pelestarian cagar budaya bertujuan: 1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia. B. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya. C. Memperkuat kepribadian bangsa. D. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan D. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Nah, ini yang menjadi jiwa nantinya di film dokumenter saya nanti adalah meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa. Nah, ini bisa kita lihat, misalnya kita harapkan nantinya kita ingin dalam film dokumenter itu saya ingin menampilkan bahwa kita di Indonesia ini mempunyai cagar budaya yang sangat hebat. Nah, kalau kita memiliki cagar budaya yang hebat, artinya kita mempunyai kekayaan yang sangat hebat juga. Artinya bangsa yang kaya, negara yang kaya itu pasti adalah bangsa yang mempunyai harkat dan martabat yang kuat di pergaulan internasional. Dan bila kita sudah memiliki sesuatu yang hebat, sesuatu yang kaya, maka kepribadian bangsa pun akan meningkat. Ya, mungkin bolak-balik mungkin ya. Ya, jadi ada pertanyaan besar yang selalu dipertanyakan oleh teman-teman ya. Sebenarnya aku ini kerjanya di mana sih sebagai seorang arkeolog? Jadi sebagai arkeolog aku sendiri adalah arkeolog yang bebas, yang bebas bergerak dimanapun. Jadi tidak terikat oleh lembaga manapun. Tapi sebagai warga negara Indonesia, ya, aku jelas harus mengikuti aturan yang ada, dan dalam hal ini terkait dengan keberadaan cagar budaya. Jadi kepedulian kita, kebetulan aku memiliki basic ilmu arkeologi, jelas harus memiliki kepedulian pada cagar budaya yang lebih daripada masyarakat lainnya. Terus Mas, emangnya seberapa pedulinya Mas sama cagar budaya ini? Waduh, itu pertanyaan yang paling berat ya. Jadi kalau ditanya seberapa pedulinya aku terhadap cagar budaya, itu adalah pertanyaan yang paling berat. Karena yang
aku nggak bisa menjawab itu karena yang menilai itu orang lain ya, orang-orang di sekitarku. Tapi terkait kalau aku bicara tentang kepedulian, penilaian terhadap kepedulianku, nah ini ada satu bentuk penilaian dari masyarakat tentang kiprahku selama ini sebagai seorang arkeolog, sebagai seorang pelestari cagar budaya. Silakan. Pelaku pelestari ini wayang dalam Parikati, instansi asal atau situs yang dipelihara, komunitas kader pelaku pelestari budaya, lokasi Bali, Provinsi Bali. Gimana itu tadi? Wah, kalau menurutmu gimana itu penganugerahan itu tadi yang tahun 2019 itu? Wah, keren banget sih itu Mas. Keren tak ya? Iya, keren banget itu Mas. Iya sih, pada waktu menerima penghargaan itu, waduh, merasa bangga banget, merasa keren, merasa wah tidak ada yang bisa mengalahkan aku dalam aksi pelestarian cagar budaya. Tapi setelah itu tak pusing kepala. Kenapa pusing? Ya itu adalah tambahan beban tanggung jawab ya bagiku sebagai seorang arkeolog. Jadi penghargaan itu ya bukan sebuah hadiah tapi sebuah pengingat bahwa aku harus terus berkarya, terus berjuang untuk pelestarian cagar budaya. Hal yang berat. Ya, itu tak jawabanku tak kira-kira. Dari tadi aku kan ngobrol tentang cagar budaya, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya atau bingung apa sih cagar budaya. Tapi seandainya nih, ini mungkin Nata ini bisa mewakili kerabat pemikir ya. Nah, kalau Nata ditanya nih, apa yang terlintas dalam benak Nata apabila ditanya tentang cagar budaya? Silakan lah, apa tuh? Kalau menurutku sih Mas, kalau ditanya sebagai orang awam nih ya tentang cagar budaya itu apa, menurutku itu adalah ya tempat rekreasi. Tempat rekreasi. Ya cuma benda mati ataupun tempat beribadah ya. ataupun tempat yang menghasilkan APBD daerah. Oh, Itu pendapatan aja sih, hasil Mas. daerah. Ya. Terus penghasil cerita masa lalu. Iya betul. Apalagi kadang-kadang kan nggak suka dipakai background film, ya, gitu sih, Mas. acara-acara wedding, Iya, pre-wedding. betul. Kayak gitu sih Mas. Aduh. Ya. Jadi sah-sah saja sih itu semua selama semuanya tetap berorientasi pada pelestarian. Karena cagar budaya itu harus tetap lestari sepanjang masa. Nah sekarang mungkin ada pertanyaan nih. Iya Mas. Kan Mas tadi bilang sepanjang masa. Terus nanti ini cagar budaya ke depannya seperti apa sih Mas perannya ini? Apakah mungkin hanya akan sebagai tempat wisata kah atau hanya sebagai tempat beribadah atau seperti apa Mas? Ya. Jadi sebenarnya ya aku sebagai seorang arkeolog juga merasa sedih ya. Karena kalau dari basic ilmuku sendiri, sebenarnya cagar budaya itu punya potensi yang sangat besar dan punya peran yang sangat besar bagi bangsa dan negara ini ke depannya. Namun pada saat ini pemanfaatan cagar budaya lebih kepada aspek-aspek yang praktis dan hanya sesaat gitu ya. Nah, kalau kita ingin cagar budaya itu lestari sepanjang masa, tentunya cagar budaya ini jangan hanya seperti benda kuno yang menjadi pajangan di sebuah lemari atau lemari yang sangat eksklusif sebagai kebanggaan, hanya sebagai tontonan. Apakah bisa cagar budaya ini berperan
untuk masa depan kita? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Apalagi kalau kita sekarang di tahun 2017 itu hadir peraturan Presiden nomor 59 tentang pembangunan yang berkelanjutan. Nah, di sana ada 17 poin dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Teman-teman bisa lihat perpresnya dan teman-teman bisa lihat lampirannya, 17 poin dari tujuan pembangunan berkelanjutan.
Nah, itu tadi ada 17 poin dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, sebagai kekayaan dari bangsa dan negara ini, maka cagar budaya seharusnya memiliki peran yang besar dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Hanya saja mungkin karena selama ini kita termindset bahwa peran cagar budaya hanya segitu-gitu saja, tidak kita gunakan sebagai dasar untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan, filosofinya, nah kita jadinya melupakan bahwa kita sebenarnya punya cagar budaya yang sangat hebat. Nah, karena aku tinggal di Bali, mohon maaf ini bukan aku mau fanatik pada Bali, tidak, karena aku yakin di banyak daerah di Indonesia mempunyai cagar budaya yang mempunyai kandungan filosofis yang hebat yang bisa digunakan sebagai modal untuk membangun wilayah, membangun Indonesia ini menjadi lebih baik dan lebih maju lagi ke depan dengan karakteristik lokal atau jati diri lokal kita, gitu ya. Nah, kalau di Bali sendiri sebenarnya ada satu tempat yang satu kawasan aku bilang yang berada di Gunung Batu Karu yang berada di wilayah Kabupaten Tabanan. Di wilayah Gunung Batu Karu ini ditemukan ada 5 situs, ya. Satu situs utama yaitu situs Pura Batu Karu dengan 4 pura, yaitu yang biasa kita sebut dengan Catur Angga Batu Karu, yang terdiri dari Pura Puncak Sari, Pura Tambawaras, Pura Petali, kemudian Pura Besi Kalung. Keempat pura ini berdasarkan kajian awal yang aku dalami selama ini, aku menemukan ada 12 poin dari 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertera dalam Perpres 59 tahun 2017 itu ada 12 poin yang terimplementasi pada filosofi keempat pura yang masuk dalam Catur Angga Batu Karu. Ini sebuah hal yang hebat. Oke, kita bisa lihat deh pura-puranya yang aku sebutkan tadi melalui klip berikut ini. Itu tadilah klipnya ya. Jadi dari dari Pura Batu Karu, Catur Angga Batu Karu sampai aku munculkan tabel korelasi antara 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan dengan keberadaan situs-situs tersebut. Ntar dulu Mas. Ah, Ini hasilnya nanti jadi apa sih Mas? Yang Mas bilang nih dari tadi ngalor ngidul, aku belum tahu nih hasilnya seperti apa. Bisa dijelasin nggak Mas? waduh ya ngalor ngidul saya, waduh kodong semangat ini. Jadi keluaran nanti dari karya ini adalah film dokumenter dan buku. Nah, di film dokumenter itu aku akan menampilkan secara visual korelasi antara 12 poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dengan indikasi fisik dari keberadaan kelima situs tersebut. Jadi aku akan mengkorelasikan itu dan bentuk korelasinya itu nanti akan aku implementasikan dalam bentuk 3D. 3D dalam arti nanti ada simulasi antara indikasi fisik
cagar budaya yang ada sekarang ini diimplementasikan dalam bentuk master plan kawasan yang mencerminkan bahwa kawasan itu sudah menjalankan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Perpres 59 tahun 2017. Dan di bukunya itu, jadi nanti di bukunya juga ada tampilan visual ya, sehingga seluruh, ya aku harap ini seluruh nih seluruh penikmat, penonton ya nantinya bisa memahami kok bisa ya 12 tujuan pembangunan berkelanjutan itu ada di kelima situs itu, dan bagaimana itu diimplementasikan pada kondisi kekinian. Nah itu memang hal yang sulit ya. Hal yang sulit. Tapi itulah yang aku ingin cobakan. Ini sebuah challenge, tantangan ya untuk aku. Dan kalau boleh aku sampaikan, aku kasih bocoran dikit nih. Judulnya nanti itu adalah Selampah Laku. Ya, agak kedaerahan, tapi ini untuk menguatkan karakter jati diri lokal yang ada di Bali, juga untuk memperkuat kebinekaan kita. Jadi aku harap apa yang menjadi judul ini bisa menginspirasi rekan-rekan arkeolog, rekan-rekan pecinta cagar budaya untuk membuat karya-karya yang lebih hebat dari aku. Itu sih. Karena itulah, karena sulit itu tadi, aku ini perlu dukungan nih. Dukungan, terutama doa. Ya, doa restu dari teman-teman subscriber dari channel Ilmu Miring ini, juga teman-teman semua yang ada di Indonesia ini. Dukungan, doa, kalau bisa ada dananya juga. Ya, mohon itu bisa dibantu. Ya, doa saja yang paling penting. Semoga ini bisa berguna, bermanfaat, dan semoga kalau Tuhan ya merestui, film dokumenter ini selain nanti akan diputar di melalui channel YouTube, tapi bukan di Ilmu Miring. Nanti ada channel tersendiri yang nanti bisa teman-teman tonton. Kalau Tuhan memberkati, maka aku akan usahakan film ini bisa diputar di bioskop ya. Kemudian bukunya nanti untuk sementara akan disebarkan di semua lembaga yang terkait dengan pelestarian cagar budaya di seluruh Indonesia. Ini sebuah mimpi. Tapi aku harap dengan hadirnya video promosi melalui channel Ilmu Miring ini sebagai sebuah awal, sebuah langkah yang pasti, dan semoga Tuhan memberkati kita semua sehingga apa yang jadi mimpiku seorang arkeolog kecil ini bisa terwujud, sehingga cagar budaya di Indonesia menjadi punya peran yang lebih besar untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju ke depannya. Oke, sekian kerabat memikir. Semoga kita bisa bertemu lagi di channel Ilmu Miring ini di episode yang lebih menarik lagi. Ciao.